Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Faruq yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ibadatnya dan rahmatnya. Pagi hari ini alhamdulillah dengan suasana yang berbeda, sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan segala-galanya, mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan betul-betul memanfaatkan dan memaksimalkan dalam memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebaikan-kebaikan yang lainnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat yang disyukuri akan bertambah kebaikannya dan akan dibukakan pintu-pintu yang lainnya. Nikmat yang tidak disyukuri berakibat kepada kekufuran, dan kekufuran bisa mengantarkan dan memancing akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari kerusakan, inti dari penyakit itu adalah karena dosa. Dan segala obat dari berbagai macam bentuk penyakit dan ujian itu adalah istighfar. Ini disampaikan oleh Qatadah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, innal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Termasuk kesempurnaan Al-Quran atau mukjizat Al-Quran adalah sesungguhnya Al-Quran menunjukkan kepada kita semua tentang penyakit dan obat, sumber penyakit dan sumber obat. Itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran sudah menginformasikan. Wa amma da'ukum, adapun sumber penyakit, sumber ujian, bidunubikum, itu berasal dari dosa. Jadi dosa itu sumber segala-galanya. Kalau kita lihat contoh di surat Al-Ankabut sebelum ayat yang ke-40, itu ada beberapa kisah. Ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian. Kemudian sampailah pada ayat yang ke-39, itu ada kisah langsung disebutkan inisial. Disebutkan inisial, yaitu Qarun, Fir'aun, wa Haman. Ya, Qarun, Fir'aun, wa Haman. Ketiganya ini hidup di masa Nabi Musa dan Nabi Harun. Semua kaum atau yang juga berinisial ini semuanya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua mendapatkan ujian, dianjurkan dan diturunkan penyakit. Lalu pada ayat yang ke-40 Allah menegaskan kenapa mereka diadab, kenapa mereka dihancurkan, kenapa mereka disiksa. Fakulan akhadna bidzanbi. Setiap masing-masing diadab berkat dosa yang dilakukan. Jadi dosa itu sumber malapetaka. Cuman ya kita kadang enggak dosa apa yang kita lakukan sehingga pede terus, sebenarnya itu pede dan enggak merasa banyak dosa. Nabi Adam sekali berbuat dosa langsung doa terus, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
khasirin. Itu Nabi Adam. Kalau kita keturunannya, kalau Nabi Adam sekali dosa doanya banyak, kalau kita banyak dosanya, istighfarnya sekali-kalinya berkali-kali. Nah ini perlu introspeksi untuk kita semua, jangan melupakan itu. Satu dosa aja yang tadinya nikmat luar biasa jadi berantakan, jadi nggak nikmat banget. Nah kita seakan-akan nggak ada nikmat yang hilang dari diri kita karena senantiasa menikmati. Itu tandanya nggak paham. Itu tandanya nggak paham. Kemudian ulama dawaikum, adapun obatnya bil istighfar. Itu sumbernya istighfar. Jadi sumber malapetaka itu di dosa, maka sumber obatnya ada pada istighfar. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dimudahkan dan diberikan kesehatan, bisa bertemu dengan Ramadan tentunya, dan semoga bisa maksimal dalam menjalankannya, bisa banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Manfaatnya kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan dosanya diampunkan, diringankan hisabnya nanti, dimudahkan saat sakaratul maut. Ini kan sangat mengerikan. Ya, Ali bin Abi Thalib itu menggambarkan kalau sakaratul maut itu seperti seorang menguliti binatang hidup-hidup. Kira-kira rasanya gimana? Binatang hidup-hidup dikuliti. Itu teriak itu kalau bisa teriak seperti manusia, teriakannya mungkin sampai nyundul langit barangkali. Betapa sakitnya. Cantengan saja udah kayak mau runtuh aja Pak. Sakit gigi aja udah kayak mau runtuh ini. Apalagi diseset kayak begitu. Yang biasanya set binatang korban, bayangkan kalau korbannya masih hidup. Nah, seperti itu. Kalau Imam Ghazali itu menggambarkan, ini penggambaran, mereka belum merasakan. Mereka tidak merasakan sakaratul maut, ya, karena orang sakaratul maut tidak mungkin bisa menggambarkan, hanya penampakannya saja. Itu seperti orang makan kayak model gedondong gitu lah, tapi bahasa dia itu kayak ada berduri. Lalu kemudian ditarik dengan cepat, kira-kira berdol itu sakitnya sakaratul maut. Yang hanya bisa membuat itu semua nyaman, mudah, itu adalah ya bekal amal soleh, ya amal soleh. Makanya di surat An-Nazi'at kan ada wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut dengan keras nyawa orang kafir, ya, dan demi malaikat yang mencabut dengan lembut dan mudah nyawa orang muslim. Alhamdulillah kita punya status sebagai seorang muslim. Alhamdulillah ini yang menyelamatkan, insya Allah. Meskipun ada yang rada-rada sakit, kenapa? Karena sholatnya nggak benar. Ya, karena keimanannya tergadai. Karena masih macam-macam lah, ada salah-salahnya itu yang membuat agak seret-seret itu. Nah, yang agak berat itu. Kan ada orang ngakunya muslim, tapi pas sakaratul maut sangat mengerikan ya. Nah, ini yang naudzubillah min dzalik. Kita sesekali ngelihat orang yang sakaratul maut di rumah sakit itu seperti apa, supaya hati kita lunak, lembut. Seperti itu ternyata kejadian yang mengerikan, dan mudah-mudahan gak menimpa kita. Makanya kita niatkan ngaji, taklim, ibadah-ibadah betul-betul menjadi amal ibadah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan itu yang memudahkan kita nanti saat sakaratul maut. Ada kisah-kisah banyak zaman dulu, zaman sekarang. Ya, beberapa waktu lalu juga ada tetangga yang di sini biasa ketemu di musola, kemudian bawaannya itu senyum, ya ngobrol, umurnya udah 70 sekian. Tapi kalau naik motor masih kuat boncengin istrinya. Itu yang umur 7 bulan, itu bonceng itu masih kuat. Padahal tetangganya juga sudah pas-pasan ya.
pas bisa gitu. Nah, dikabarkan meninggal dikasih foto, dikirim fotonya, itu seperti hidup, seperti orang tidur, senyum, seakan-akan melihat sesuatu yang indah yang dia lihat, persis seperti hidupnya, suara senyum. Ya, teringat dengan hadis Nabi SAW, hadis Muslim, ya, kullun yub'atsu ala ma mata alaihi. Seorang itu nanti akan diwafatkan dan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan. Mudah-mudahan kebiasaan kita di masjid, sholat, taklim, infak, sedekah, kelak nanti juga diwafatkan dan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan itu. Dan itu nggak mudah, butuh proses panjang. Apalagi nanti ada penilaian ikhlas apa nggak ikhlas, itu kan menjadi pengaruh. Ya, mudah-mudahan kita berdoa, ya Bu, ya, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah SWT dan seterusnya. Ini juga ada kisah yang viral, ya, seorang nenek dan kakek, ya, begitu mau sholat pamitan sholat, ternyata nggak lama kabar kakeknya meninggal. Betapa sedihnya sang nenek. Ya, seakan-akan tatapan izin untuk sholat itu adalah tatapan terakhir. Ternyata firasatnya tepat. Oh, ternyata dia akan ditinggalkan oleh sang suami. Gimana Bu kalau rasanya kalau ditinggal suami? Pak, gimana rasanya kalau ditinggal istri? Kira-kira dunianya tetap terputar nggak? Rasanya Masya Allah, ya. Mungkin gambarannya seperti seorang anak yang ditinggal oleh orang tua, begitu ya. Atau bisa kan, kalau orang tua nggak mungkin bisa ada penggantinya ya. Kalau istri ada ya, kalau suami ada juga, sama-sama. Tapi kalau orang tua nggak ada, bisa menggantikan. Tapi kalau istri atau suami pasangan, ini bapaknya senyum-senyum aja nih, tanda-tanda ini mau Ramadan, ada hilal yang mau datang. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halaman 166, yaitu berdiri mengerjakan sholat. Sifat sholat Nabi pertama adalah berdiri mengerjakan sholat. Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan, kita pelajari bahwa berdiri mengerjakan sholat berdasarkan Quran surat kedua ayat 238 ini memberikan dua pengertian. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalimat wa qumu lillahi qanitin ini ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama sifatnya tadabburiyah, bahwa wa qumu lillahi qanitin itu mengandung tiga hal, ya, mengandung tiga hal sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Pertama adalah penuh dengan khusyuk. Salat itu mesti khusyuk, fokus. Kalau bahasa kita fokus. Kalau berupa peribadatan harus khusyuk betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara makna tadaburiyah, bahwa khusyuk itu mengajarkan kepada kefokusan. Yang dimaksud dengan fokus di sini adalah bahwa hidup ini tujuannya adalah untuk ibadah. Duduk kita, main kita, ya, candaan kita, itu harus ada nilai ibadah. Karena Nabi SAW juga bercanda. Bahkan ada satu candaan Nabi SAW yang membuat Imam Malik, ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala semalaman itu nggak tidur memikirkan hadis ini. Apa yang beliau sampaikan ketika beliau melihat ini candaan Nabi, benar, nyata, dan Nabi nggak pernah canda dengan bohong. Ketika ada seorang anak yang sedang nangis sedih karena punya burungnya mati, lalu Nabi SAW menghiburnya dengan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nuhair. Wahai Aba Umair, wahai bapaknya Umair kecil, apa yang dilakukan Nuhair? Nuhair itu burung kecilnya yang mati. Kalau bahasa orang Jawa diwolak-walik, kok nggak usah terbang kayak gitu lah ya. Nah itu dicandai Nabi, ya Aba Umair ma fa'alan Nuhair. Ya Aba Umair ma fa'alan Nuhair. Hanya 6 kata. 6 kata. Ya. Wahai
Abah Umar apa yang dilakukan Nugair itu huruf kecil. Itu candaan benar. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membaca hadis ini dalam semalam itu merenungkan, paginya mendapatkan 100 faedah dari berbagai macam disiplin ilmu. Kami dulu pernah mengumpulkan itu, qadarullah hilang catatannya, udah lama dulu itu nyari-nyari sekarang susah juga ya. Karena tidak dibukukan dalam satu buku ya, baca buku ini, oh ini Imam Syafi'i pernah mengambil istinbat dari hadis yang ini dengan hadis yang sama ada 100. Itu satu malam. Perkiraan kalau sebulan penuh ini. Pertanyaannya adalah kita kalau baca satu hadis berapa faedah? Ya, kita itu kalau faedah itu kalau urusan dunia itu faedahnya banyak. Kalau untuk urusan agama, Quran itu jarang yang kayak gitu. Tapi mudah-mudahan dengan langkah yang ada ini bagian dari hidayah. Bagian daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk semakin dekat dengan Al-Qur'an Al-Karim. Ini perlu kita pikirkan, ya, kita perlu pikirkan sesekali memikirkan al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir semalaman gitu. Kira-kira lebih banyak tadabburnya apa tidurnya? Wah, udah jawabannya tidur itu. Kita lihat aja di Ramadan itu baru 1 lembar, muapnya sudah 10 lembar itu. Itu berarti udah alamat majrur, langsung nyungsep. Kalau majrur itu kan bawah nyungsep. Nanti biasanya kalau habis subuh olahraga, ngaji atau tidur lagi, itu Ramadan. Makanya Ramadan penuh dengan keberkahan. Jadi fokus bahwa hidup ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rendah diri. Ketika seorang berdiri menghadap Allah lalu mengucapkan Allahu Akbar, itu tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, rendah hati saat itu. Tapi jangan sampai ketika habis sholat jadi angkuh. Ke masjid orang yang tawadhu begitu keluar selesai masjid jadi sombong. Pakaian dinas itu kalau sholat dipakai nggak? Dipakai ya. Tapi tetap tunduk apa tetap begini? Tunduk. Tapi selesai sholat tunduk. Tunduk sama siapa? Jangan sampai pakaian dinas di masjid tunduk, keluar masjid jadi angkuh. Itu nasibnya nanti seperti Haman. Ya, punya jabatan angkuh, korupsi, nggak karuan lah. Itu sifat-sifat semua itu pasti ada hancur karena itu sebab dosa. Nah, tadi sampaikan Al-Quran telah memberikan pelajaran bahwa keburukan itu berawal dari dosa. Dosa kita sebenarnya kecil, banyak buahnya banget. Kalau setiap dosa itu kan kata Nabi akan mempengaruhi hati, titik 1, titik 2. Mohon maaf, nanya saja ya, di sini ada yang ngerokok? Enggak kan? Enggak ada yang ngerokok. Di sini enggak ada. Di sini enggak ada ya. Di sini enggak ada ya. Aman ya. Maksudnya contoh aja, kalau setiap jenengan habis ngerokok terus disemburkan ke ke kapas atau ke kertas, itu kira-kira kalau disembur 1 tahun itu jadi apa? Nah, kalau sudah ada yang ngerokok sampai 10 tahun itu terus jadi apa artinya? Coba dipikirkan. Kalau 1 tahun lah ya, sepekan aja lah. Sehari itu berapa kali ngerokok? 2 box ya? Apa? 3 atau 2? 4? Berapa batang? Kalau bungkus, isinya 12 atau 20 sekarang ya? Ada kan isinya 12 dalam sehari. Bus itu kira-kira kertas atau kapasnya jadi apa? Hitam apa? Hitam putih. Bayangkan kalau ada orang yang ngerokok sampai 5
40 tahun itu kayak apa artinya? Coba bayangkan aja. Saya kemarin usulkan ke sekolah, tolong mas sekolah ini ya dibuat apa parenting yang modelnya kayak gitu, langsung pakai gambar ya, yang kayak geget itu juga sama ya, dampak ke psikologi seperti apa, dampak ke perilaku seperti apa, ke otak itu seperti, ke pelajaran seperti apa, kasih gambar, kasih video, kasih gambar supaya anak-anak itu kasih dalil itu gak mumet kan? Gak dong, anak-anak SMP itu SMA dikasih dalil itu gak dong. Kadang-kadang yang tua juga gak dong gitu. Tapi kalau dikasih gambar, nah itu. Tapi sebenarnya rokok juga sudah adil sih, sebenarnya sudah adil. Dia merusak juga kasih nasihat. Kan ada itu merokok dapat. Jadi nanti kalau di akhirat dihisab itu yang salah siapa? Kan rokok sudah ngasih tahu itu, ya kan? Merokok dapat seperti itu. Nanti kalau di akhirat dihisab itu yang salah siapa? Rokoknya apa? Yang punya pabrik apa yang rokok? Itu nyalain orang udah dikasih tahu masih ini kan masih disalahin juga gitu. Ada peringatan jangan kenceng-kenceng naik kendaraan. Masih kenceng celaka. Yang disalahkan yang masang apa yang celaka? Itulah manusia nyari keselamatan dan menyelamatkan. Sampai di masjid itu pengen mencari keselamatan ya Pak. Selalu salah orang berbuat baik gitu ya. Masya Allah, ada saya. Memang dikira kita duduk di sini ada orang yang nggak benci apa? Hanya yang benci Pak. Yang benci maksudnya hanya nggak benci. Kan gitu ya. Ada orang baik itu mesti ada. Nggak mungkin nggak ada. Itu sudah 90 orang baik. Sekarang Nabi itu baiknya kurang apa sih? Nggak memutuskan silaturahim dan sebagainya, itu kurang apa baiknya? Tapi ya tetap saja. Ya memang dasar kalau orang nggak baik pasti ketemu yang baik itu ya pasti musuhan, itu sudah. Ya iblis sama Nabi Adam itu ya tetap. Ya kurang apa ya? Kalau nggak jadi kita ya ada faktor internal, eksternal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada pertarungan di sana. Ada pertarungan. Jadi jangan sampai ya bajunya keren terus di pas sholat nangis-nangis. Ada satu analogi begini. Ini juga plus nasihat buat kita semua. Kadang-kadang kita dalam satu sisi keras, tapi sisi yang lain kita sebenarnya nggak terjebak di situ. Contoh gini, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, beliau dikatakan termasuk seorang yang khalifah yang kelima lah, karena keadilannya itu luar biasa. Sampai di zaman beliau tidak ada orang yang mau menerima zakat. Nggak mau, karena memang sudah terpenuhi semua. Nah kita coba di sini, ya di Garden Violet ini, coba kita buat seperti itu. Gimana caranya supaya masyarakat sini nggak bisa terima ini lagi zakat itu gimana caranya? Maka masjid harus punya peran dan punya andil. Di situ letak masjid ada. Harus betul-betul di manage dengan sebaik-baiknya. Insya Allah berkah. Beliau mengatakan gini, la takun tal'anu iblis fil alaniyah wa tuti'uhu fis sirri. Kamu jangan mencela iblis dengan terang-terangan. Jangan menjadi orang yang suka mencela iblis dengan terang-terangan. Sementara engkau mentaatinya dengan sembunyi-sembunyi. Itu kan kontra. Tapi terjadi. Itu terjadi. Kita jangan ikut iblis, jangan gini. Setelah ngomong begitu, dia ikuti iblis juga, nggak terasa. Jadi keras seperti itu, tapi di balik itu dia mentaati diam. Sholat dengan pakaian yang ini khusyuk, tapi begitu keluar, dia taat juga sama iblis. Sombong lagi. Dan naudzubillah min dzalik, la haula wala quwwata illa billah. Jadi rendahkan diri kapan dari mana saja karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menegaskan begini. Salasun muhlikat, ada 3 perkara yang pasti pelakunya akan hancur. Yang pertama diantaranya adalah ijabul mar'i binafsihi,
seseorang yang bangga dengan dirinya sendiri. Ya, seorang yang bangga dengan sendiri. Apa yang ia punya dibanggakan, itu yang jadi masalah. Pengen dipuji orang, atau bahkan Nabi memberikan gambaran tingkat cukup orang itu dikatakan sombong ketika dia merasa letih. Ya, batarul haq wa ghamdun nas. Ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain itu sudah cukup dianggap oleh Nabi termasuk orang yang sombong. Kira-kira pernah nggak meremehkan orang lain? Pernah nggak menganggap orang lain ini seperti itu? Pernah nggak kita menolak kebenaran? Sudah disampaikan ini dalilnya kalau bahasa kita ya. Kalau ini Al-Qur'annya seperti ini, sunnahnya begini. Kenapa kau dilarang? Karena Al-Qur'annya begini, karena sunnahnya begini. Dikit-dikit Qur'an, dikit-dikit sunnah. Itu namanya menolak atau istighfar. Itu berarti itu berbahaya. Ya, berarti pertanda hatinya masih ada. Kalla talrana ala qulubihim maka yaksibun. Nggak mungkin hati itu ada noda hitam kalau kita nggak ada asbabnya. Ya. Nggak mungkin noda hitam melekat dalam hati kalau nggak ada asbab. Yang memancing itu semua masuk ke hati kita apa? Ya karena kita sendiri. Maka yaksibun. Itu semua terjadi karena perilaku perbuatan yang kita lakukan. Kan nggak mungkin orang nggak punya asbab amal soleh tiba-tiba masuk surga. Ada memang kisah-kisah orang yang baru masuk Islam, masuk surga, meninggal masuk surga aja. Tapi asbabnya kan jelas masuk Islam. Asbabnya masuk Islam, dari kafir kemudian masuk Islam, itu sudah diampunkan dosa-dosanya. Seperti seorang anak yang lahir tanpa ada dosa. Terus jangan berpikir enak ya kali kayak seperti dia. Terus mau kafir dulu gitu. Mau kafir dulu ya kalau langsung taubat meninggal. Kalau kafir terus meninggalnya dalam keadaan kafir, kan mau dibilang dari apa contohnya seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu dalam asbab nuzul surat Al-Lahab itu ketika mengetahui ayat itu turun yang naik dirinya dengan kematian itu 10 tahun Bapak. Tapi tobat nggak Abu Lahab? Nggak tobat kan? Meninggal dalam keadaan kafir. Seandainya Abu Lahab itu masuk Islam, maka Al-Quran nggak diakui sebagai kebenaran. 10 tahun. Nunggu hidayah itu 10 tahun. Setiap hari dengarkan, setiap hari mendengarkan berita-berita yang baik, berita yang heboh, mukjizat lah. Tapi hatinya enggak. Ini ya karena memang hidayah dari Allah SWT. Abu Thalib paman Nabi yang dari kecil diasuh, bahkan dibela, ya rela diboikot ya oleh orang-orang Quraisy, enggak mendapatkan makan, yakin. Tapi ketika menjelang wafatnya, ya Ami katakanlah ya Allah, dengan kalimat ini saya nanti akan berhujjah kepada Allah bahwa aku adalah orang yang sudah mau menerima engkau sebagai Rabb, aku sebagai Nabi. Tapi ya nggak bisa itu, nggak bisa. Ya aku tuh bilangin, jadi jangan punya pikiran enak kali dia kayak sahabat dulu begitu masuk Islam meninggal masuk. Dosanya jangan coba-coba, mau coba yang nggak tanggung jawab. Karena itu bagian dari hidayah. Karena memang kasusnya itu Bapak Ibu sekalian, ada orang yang secara zahir bagus luar biasa, tapi akhirnya kadang-kadang nggak bagus. Ada yang nggak bagus. Ada yang zahirnya itu nakalnya kurang luar biasa, tapi akhirnya tobat. Nah kita ini alhamdulillah dari awal, alhamdulillah orang tua juga muslim, keluarga muslim, kita juga punya keluarga muslim dan muslimah. Maka visi utamanya selanjutnya ini adalah bagaimana tetap kokoh, tetap dalam kondisi sebagai seorang muslim yang itu akan mengantarkan husnul khotimah. Kan ayatnya jelas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan muslim. Jadi tetap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan meremehkan manusia.
Dan memang nggak boleh, Allah sudah melarang. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la yaktab ba'dukum ba'd. Banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan panggilan orang beriman jangan mudah meremehkan, mencemooh. Berarti hargai orang itu. Jangan ghibah. Bisa jadi yang ghibah itu lebih buruk daripada yang dighibahi. Karena orang itu lebih cenderung paham aib orang lain apa aib sendiri. Aib orang lain, aib dia nggak kelihatan. Ya, naudzubillah min. Nah, kemudian yang ketiga bahwa wa qumu lillahi qanitin itu adalah mengisyaratkan bahwa sholat itu harus bisa mendatangkan ketenangan hidup. Nah, harus tenang hidup ini. Ya kalau ada masalah ya masih wajar lah. Namanya juga hidup di dunia. Wala bulu kullu nafsin dha'iqatul maut wala bulukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, kami akan senantiasa ujikan kepada kalian ya dalam kehidupan ini dengan keburukan dengan kebaikan. Jadi buruk itu ujian, kebaikan juga ujian. Punya titel itu ujian, enggak punya titel juga ujian. Naik kelas ujian, enggak naik kelas ujian. Bisa sholat itu ujian, enggak bisa sholat juga ujian. Bisa istiqomah seperti kita ini ujian juga. Nikmat kan, tapi juga ujian. Aksesoris yang bertambah ini, ya, tambah terang di depan kita ini, di belakang kita ini, itu juga ujian. Itu ujian. Masing-masing ada ujiannya tersendiri. Nah, ujian kebaikan itu apa? Syukur atau tidak? Ujian keburukan sabar atau tidak? Hanya 4 itu gandengannya. Syukur apa tadi? Nikmat ujiannya syukur apa enggak? Kalau kena musibah keburukan ujiannya sabar atau tidak. Jangan sampai dapat nikmat sabar, dapat musibah syukur. Tapi ada juga model begitu, Pak. Ada juga model begitu. Karena tidak semua keburukan itu dalam pandangannya adalah buruk, tapi semua kebaikan dan agama mengajarkan itu. Tidaklah seorang muslim yang kena musibah, kena duri, kena ini, kena itu, lalu dia bersabar, maka akan menjadi kafarah baginya. Itu baik apa buruk? Orang sabar dengan penyakit kemudian dijanjikan oleh Nabi itu akan menjadi kafarat penebus dosa. Itu baik apa buruk? Baik kan? Kadang-kadang mindset ini perlu dibalik dalam kacamata agama. Ya, tidak selamanya hal yang buruk itu mesti disikapi hal itu buruk. Bisa jadi buruk itu akan menjadi satu kebaikan bila mana disikapi dengan kesabaran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian itu tinjauan pertama. Ada modelnya adalah tadabbur. Kemudian yang kedua ada secara fikih. Ada secara fikih. Nah, secara fikih ini kita akan lihat di sini bahwa hukum asal seorang yang sholat itu mesti dilaksanakan dengan berdiri. Itulah kalimat waqumu lillahi qanitin. Jadi ada sisi tadabburiannya, yang kedua adalah ada sisi fikihnya. Kita lihat banyak hadis yang bisa kita baca hari ini. Insyaallah kita baca secara singkat saja. Nanti kalau kita masuk pada poin-poin berikutnya. Yang pertama hadis Nabi SAW dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah mengidap penyakit bawazir. Berarti ada sesuatu yang tak nyaman dalam dirinya karena adanya penyakit. Ini kata sahabat Imran bin Husain. Maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tata cara. Beliau bertanya tentang tata cara. Kenapa beliau bertanya tentang tata cara? Karena berarti beliau sebelumnya sudah paham bahwa sholat itu dilakukan dengan berdiri.
karena ada uzur, kira-kira tata caranya gimana? Nah itu nggak paham beliau, maka dia langsung nanya kepada Nabi SAW. Dan ini ada petunjuk buat kita semua. Kalau kita nggak ngerti, maka bertanya. Itu hukumnya. Ya, maka Allah SWT berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau nggak tahu mesti tanya. Kalau nggak tahu mesti tanya. Kita umumnya kalau nanya soal agama atau soal dunia, yang sering kita nanya-nanya supaya sukses gitu kan, itu soal dunianya apa soal akhiratnya. Padahal di syarat agamanya makanya dia kalau mau sukses dua-duanya, jangan satu, jangan salah satu. Kalau salah satu nanti salah dua. Ya kalau orang yang pengen sukses dunia gak sukses akhirat apalagi kan. Nah kalau mau sukses sekalian jangan nanggung-nanggung fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah, sukses, wa fil akhirati hasanah, sukses. Kalau bisa dua-duanya sukses. Tapi kalau harus ada milih, orang umumnya milih mana? Sukses mana? Dunia apa akhirat? Kalau suruh milih salah satu jangan salah dua. Ya. Karena memang akhirat itu nggak bisa dirasa, tapi diimani. Orang itu lebih cenderung akan mengajar sesuatu yang bisa dirasa. Ya. Contoh sederhana, sama-sama ada promo rumah di dunia dan rumah di akhirat, sama-sama ada hunian rumah, diskon besar-besaran. Kira-kira yang dikejar promo rumah dunia atau rumah akhirat? Sama-sama ada promo ini. Ada promo rumah di dunia, ada promo rumah di akhirat. Kita kadang sering pengen renovasi, kita meningkat rumah, tapi jarang orang yang punya pikiran untuk merenovasi, meningkatkan rumah untuk di akhirat. Kan amalannya ada itu. Amalannya ada. Bagaimana Allah bangunkan satu rumah di surga, meskipun dengan satu bata di masjid. Ngasih satu bata, satu semen, ya, satu semen itu lebih berat mana? Naruh semen satu sak ke masjid apa untuk buat bangun rumahnya sendiri itu lebih berat mana? Ya. Beli bensin untuk ke kantor sama beli bensin untuk dibuat ke masjid itu lebih berat mana? Timbang. Hah? Dua-duanya berat. Dua-duanya dilakukan berkah. Coba di sini nanti dikasih pom bensin ini itu baru siapa yang nanti yang jamaah kasih 1 liter gitu. Kira-kira jamaahnya banyak. Pas menjelang Ramadan, oh banyak itu. Tapi jangan pas Ramadan, jangan. Kalau Ramadan itu pasti banyak. Iya. Kira-kira ngasih 100 liter bisa nggak setiap pekan sekali gitu? Kalau bisa, ayo kita gerakkan sebagai bahan untuk memakmurkan. Insya Allah setiap gengan itu yang dibawa ke kebaikan, pahalanya ngalir. Ya. Beli beras untuk keluarga sama beli beras untuk orang yang nggak punya, lebih berat mana? Beli beras untuk orang rumah dengan orang beras untuk tetangga yang nggak punya itu lebih berat mana? Oh kadang-kadang ada yang nggak tahu tetangganya itu udah bayar listrik apa enggak? Kadang-kadang nggak tahu itu mati apa masih hidup itu nggak tahu. Padahal Nabi sangat menekankan itu. Para siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan lupa tangganya. Kalau masak pun sampai masak pun apa yang berbanyak? Kuahnya banyak itu. Satu gentong kasih 10.000 juga banyak. Ya jangan kuahnya lah. Masa kita juga mau minum kuahnya doang kan enggak isinya. Terus isinya pakai apa? Ya enggak ada kuahnya. Bahasa syair. Hah?
bahasa syair aja. Oh bahasa. Tapi hari ini dengar-dengar ada ini sop iga. Betul ya? Kita doain ya. Buahnya aja. Kan ini hari terakhir ini. Hari terakhir. Ya? Pertemuan terakhir kan? Maksudnya pertemuan saya terakhir untuk bisa makan-makan hari ini. Sop kambing apa sop ikan? Ini kalau yang makan ada 100 orang terus sering ngaji itu sop ikannya jadi pahala itu. Ngalir. Kuahnya juga tuh bisa jadi pahala. Kuahnya. Tulangnya dibuat buat chip. Jadi bertanya, ini ada kita dianjurkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Dan kalau nggak tahu ya sudah sampaikan nggak tahu, sebagaimana malaikat itu nggak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala ilma lana illa ma'alam, dan maksudnya Allah kau yang mau tahu ya, kami tahu kalau mengajarkan. Dan ini pentingnya juga belajar supaya tahu terlebih urusan agama ini. Nah, lalu Nabi SAW menjawab. Jadi pertanyaan Imran bin Husain, ya, bagaimana cara sholat Nabi kalau saya dalam kondisi seperti ini? Berarti awalnya beliau pahamnya sholat itu mesti dilakukan dengan cara berdiri. Lalu Nabi SAW menjawab, sholli qa'iman, tetap sholat berdiri. Sakit nih, masih tetap perintah utamanya apa? Dilakukan dengan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Nah, kalau engkau nggak mampu berdiri dengan kondisi sakit yang dirasakan, baru boleh dengan duduk. Fa'ilam tastati fa'ala janbin. Kalau masih nggak mampu duduk, silakan berbaring. Itulah keringanan rukhsah. Jadi kalau memang nggak mampu jangan dipaksa, Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak mampu berdiri ya sudah duduk. Kalau nggak mampu duduk, baring. Tapi kalau sholatnya di masjid, gimana baringnya? Ya pakai inilah, pakai kursi seperti itu, kursi kecil itu. Ya, kalau bisa kursinya jangan gede-gede, karena untuk memastikan posisi sampai soft, jangan ke belakang, jangan terlalu ke depan. Kalau yang gede itu kan bisa makan tempat. Kalau terlalu ke belakang, kasihan yang di belakangnya. Kalau terlalu ke depan, nanti softnya nggak lurus. Ya. Dan dalam riwayat yang lain itu juga disebutkan dari Ummahatul Mukminin Hafsah. Ummahatul Mukminin Hafsah. Hafsah itu putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Istrinya Nabi. Istrinya apa salah satu? Salah satu istri. Istrinya apa salah satu istrinya? Salah satu istri. Berarti tandanya Nabi istrinya lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Ini bapak-bapak langsung seger nih. Ya. Jadi Hafsah ini salah satu istri Nabi SAW. Beliau mengatakan ini, ma ra'aitu Rasulullah SAW sholat fi subhatihi qa'idan. Belum pernah aku sekalipun menyaksikan Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah sambil duduk. Belum pernah. Hatta kana qabla wafatihi bi'am, sampai hingga 1 tahun sebelum wafatnya. Jadi ini Hafsah mengisahkan belum pernah melihat Nabi SAW dengan duduk meskipun sholat sunnah sampai tahun terakhir menjelang wafatnya. Ya. Wa kana yusalli fi subhatihi qa'idan. Ketika itu beliau sholat sunnah sambil duduk, berarti 1 tahun menjelang wafatnya baru Hafsah melihat Nabi sholat dengan duduk. Kenapa? Karena sakit. Kita ingat sebelum meninggalnya beliau mengalami sakit. Sebagian ahli takrib sejarah mengatakan bahwa itu bekas-bekas racun yang dulu pernah diberikan oleh tukang sihir wanita Yahudi itu masih terasa. Itu yang menjadi penyebab. Berarti apa? Di usia-usia seperti itu, ya Nabi karena ada udzur syar'i nggak mampu
berdiri, beliau sholat dengan nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada ya pesan yang unik di kalimat ini. Nah, kita lanjutkan. Wa kana yaqra'u bi surati fayuratilu hatta takuna atwala minha. Nah, pada saat beliau sholat dengan duduk itu, ya, di akhir hidupnya, beliau membaca satu surat. Ini, beliau membaca satu surat dan membaguskan bacaannya hingga menjadi lebih panjang daripada biasanya. Itu lebih bagus. Kapan dan lebih panjang, lebih lama? Kapan itu dikerjakan? Ketika menjelang meninggal wafat. Ini ada pesan bagus, Pak. Ada pesan penting dari kalimat ini, bahwa Nabi memperbagus ibadah di akhir kehidupan. Nah, pesannya apa? Pesannya di surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Wa man nu'ammirhu, siapa saja yang kami panjangkan umurnya. Siapa saja yang kami panjangkan umurnya. Sampai umur berapa? Dalam ayat yang lain disebutkan kesimpulannya manusia itu siklus kehidupannya kuat, lemah, kuat, lemah plus ubanan. Ada plus ubanannya. Lemah, kuat itu biasanya umur berapa? 30-an ya. Kemudian melemah plus ubanan. Nah, lemah plus ubanan biasanya umur berapa? Kalau nengok temennya memang nggak ubanan gitu. Lemahnya kan belum. Lemahnya belum. Lihat yang sebelah, memang nggak ubanan juga. Lemah plus ubanan. Nah, inilah yang kemudian digarisbawahi ahli sekarang ya, ahli di pendidikan, sekolah, itu berarti masuk ke usia lansia. Katakanlah ambil usia lansia, bukan masalah ubanan atau enggak, ya, lansia. Pada siapa yang kami panjangkan umurnya, maka ada faktor yang paling dominan yang harus kita pahami. Konsepsinya adalah nunakkishu fil khalqi. Ya, umur panjang, maka di usia yang panjang, kalau kita bilang usia lansia, itu umurnya biasanya umur berapa? 60. Berarti 60 ya, berarti yang sudah 60 itu masuk lansia. Ingat kodratnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, nunakkishu fil khalqi. Kami akan kembalikan seperti awal penciptaan. Apa yang terjadi di awal penciptaan? Lemah. Karakternya anak-anak. Umur 60 sana itu akan kembali kepada seperti awal. Fisik mulai diawali umur berapa biasanya? Fisik mulai berkurang tenaganya. Belum pernah ngerasain. Umur 40 itu sudah terasa. Sudah terasa. Kita 40-an Pak ya? Belum juga. Umur berapa? Tanya yang sudah berasa. Tanya yang sudah berasa. Yang merasa. Ini kan kenapa nggak merasa? Ya sebenarnya ada yang dirasa cuma nggak merasa aja. Memang beda lah, merasa apa nggak? Ada rasa yang dirasa. Umur 40 itu umumnya sudah mulai merasa. Cuman ya kadang-kadang semangatnya lebih kuat sehingga seperti ini kan. Jangan kan yang umur 40, umur 70 aja dibilang enggak, saya masih muda kok, loh kan gitu kan. Masih muda. Baru 70 loh kan, baru 70 kan. Kan keren banget itu, semangatnya memang tinggi. Semalam saya ketemu orang yang umurnya 70 sekian. Itu ngomongnya masih kayak orang seger gitu lah. Wah, semangat ya. Semangat. Ya kayak umurnya itu tadi 17 lah. Coba balik itu. Nah, kami akan kembalikan pada seperti awal penciptaan, lemah. Ya, orang lahir itu lemah.
Fisik mulai lemah, mulai ini, dan sifat karakternya akan kembali kepada kekanakan, pengen dimanja dan sebagainya. Ini pengen dimanja. Apa? Di usia lansia yang paling diidam-idamkan apa? Yang paling diharapkan selalu hadir di usia seperti apa? Teman. Ada teman. Makanya kalau sudah usia segitu terus nggak ada pasangannya itu udah kayak mau kiamat aja gitu. Berat Pak, kehidupan berat. Karena umumnya orang tua itu umumnya nggak mau untuk tinggal di rumah anaknya. Betul ya? Ada tinggal nggak ada yang mau. Anaknya punya rumah. Iya, jarang. Umumnya nggak mau. Umumnya ya, bukan berarti nggak ada. Apalagi sama mantunya, kalau nggak lihat mantunya cerewet. Maka kalau ada mantu, kok di situ ada mertua, maka berbahagialah. Itu berarti cocok itu. Itu rezeki, bukan pinternya dia tapi rezekinya. Maka berbahagialah. Pintu surga di situ. Ya, insya Allah. Jarang Pak, jarang ya. Ada umumnya nggak ada yang mau Pak. Meskipun sendirian, ngempet. Makanya sering kali apa, kita itu ditelepon orang tua, ya. Nah sakit gini-gini, pas kita baru mau masuk, itu sudah kelihatan seger itu orang tua itu, karena kangen. Begitu mau pulang seger dia, pas sampai sini, nah ada yang terasa gitu kan. Ya memang orang tua begitu Pak. Saya ngalami orang tua saya begitu, ya. Dan mungkin kita belum mengalami karena belum masuk usia seperti itu. Di rumah gak ada orang, tidur di masjid banyak orang kan. Tapi kalau orang nggak tahu orang-orang tua sekarang model yang sekarang nggak tahu. Kalau orang-orang tua dulu begitu. Makanya pasien itu dipenuhi dengan orang tua. Ya sudah mau meninggal mau mana lagi ya? Udah mau sekarat gitu Bos. Jangan sampai pas sakaratul maut pengen ke masjid. Atau sekali-kali ke masjid di saf pertama di depan imam kan nggak sah pas sholatnya. Disalati kok. Tapi segitu coba. Ya karakter gitu. Itu pengen teman aja ngobrol itu. Ya, kita itu kalau nggak paham, makanya kita kalau nggak paham itu akan memberikan sikap yang bisa jadi malah menyakitkan orang tua. Makanya ayatnya kan jelas. Akal yakin, kamu coba analisa itu. Kamu harus paham itu. Kamu harus paham itu karakter itu. Sudah jadi bawaan itu. Allah buat seperti itu ya. Ya. Orang tua-tua itu pengen gitu kan. Orang tua gitu ya. Telepon dikit-dikit pengen telepon gitu kan. Karena rasa kangen. Ternyata rasa kangen itu kalau ditahan itu sangat berbahaya. Ya. Begitu mereka meninggal baru kita menyesal. Kenapa nggak sungguh-sungguh di dalam tempat orang tua? Padahal saat itu mungkin bagi seorang anak, oh itu udah maksimal, tapi meninggalnya merasa belum maksimal. Apalagi yang selama hidupnya nggak maksimal merawat orang tua. Masya Allah, tabaraka. Tapi ada juga Pak Bu, anak dan mantu yang luar biasa dengan orang tua atau mertuanya. Itu memang dikisahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat 3 orang yang terjebak di gua itu kan antara anak mantu kepada orang tua atau statusnya mertua. Ya kan, anaknya pergi cari kayu, pulang-pulang ibunya sudah tidur. Ya, mau dibangunkan nggak enak, ya sedang istirahat sementara dia harus minum susu itu. Dan digambarkan dalam hadis anak istrinya itu pengen minum ini juga Pak. Anak istri, berarti kan istri sebagai mantu. Hadis itu menggambarkan anaknya sampai narik-narik bajunya ayah mau abi mau itu mau gitu. Tapi istrinya nggak komen apa-apa. Dia taat kepada orang tuanya. Birrul walidain. Kalau ada istri sekarang dengan mendapatkan posisi seperti itu gimana Pak?
Kalau kondisi seperti itu terjadi zaman sekarang, kira-kira apa kata istri? Pilih orang tuamu atau pilih? Tapi kalau istri di sini enggak, ini enggak, di sini enggak. Ya. Di sini enggak, Pak. Insya Allah enggak. Di sini enggak. Nanti kalau pengen tahu ya nanti pas di rumah aja. Sampai segitunya. Itu kalau enggak baik, mustahil Allah kasih petunjuk disampaikan oleh Nabi. Itu tentang kebaikan. Ya, sampai doanya pun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu di gua kepencet, begitu langsung ini langsung terbuka kan? Itu kebaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah hadiahkan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, saleh dan salihah. Masya Allah. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi dia. Nah, jadi usia-usia lansia itu ada buku, saya punya buku itu apa ya, panduan husnul khotimah untuk lansia. Ini kayaknya kalau dibahas di Ramadan nggak enak lah ya, masalah bahas mati. Itu. Jadi panduan husnul khotimah untuk lansia. Itu ayatnya diantaranya adalah yang dikutip di situ adalah wa man nu'ammirhu, dipanjangkan umurnya. Ya, berarti orang panjang umur sehat itu karena makanannya karena kehendak Allah. Karena berkah dari Allah, kemudian asbab-asbab itu tadi. Ya, asbab-asbab itu tadi. Nah, di sini menggambarkan Bapak Ibu sekalian, kalau orang lansia itu ibadahnya harus 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat. Karena seperti Nabi menjelang wafatnya bacaannya semakin lama. Nabi itu setiap tahun murojaah Qur'annya hanya sekali. Begitu menjelang wafat 2 kali. Itu tandanya dilipat gandakan. Nah, permasalahannya sekarang adalah bahwa wafat itu gak ada yang tahu, gak ada sembuh tua. Itu masalahnya. Yang muda pun bisa lebih cepat. Bukankah ada anak-anak kita yang sudah meninggal duluan? Ternyata bapaknya masih. Ya kan? Masih. Nah, itu. Jadi permasalahan itu. Tapi kalau yang sudah Allah panjangkan umur 60 sekian, itu hendaknya ya harus lebih maksimal. Infaknya harus lebih besar. Yang tadi biasanya 100 juta menjadi 1 triliun gitu kan. Yang tadinya baca Qur'annya 1 lembar meningkat lagi 5 lembar. Yang tadinya ke masjid 5 kali sehari semalam menjadi lebih banyak lagi kunjungi. Yang biasanya jarang senyum mulai banyak senyum. Yang tadinya jarang baca istighfar perbanyak istighfar. Ya, yang biasanya Jumatan terlambat enggak terlambat. Yang biasanya Jumatan habis komat baru datang. Yang biasanya tidur minum apa dulu biar nggak tidur. Biasanya ngantuan, gimana nggak ngantuan? Karena usia-usia seperti itu ya mendekati kematian. Saya semalam ngelihat guru saya Pak di SMP dulu meninggal. Ya Allah, gimana rasanya ya di alam kubur itu nggak terasa nangis, sedih ya Allah. Dulu kita diajar, sekarang dia ingin gimana rasanya itu kadang-kadang nggak masuk akal. Nanti saya gimana? Kalau saya meninggal itu terus gimana? Ada perasaan ya apa ya, takut, kayak jadi pengecut jadinya, nggak pengen mati karena udah menikmati ini gimana kalau meninggal gini. Ayo kita sering-sering tadabbur hal-hal seperti ini, mudah-mudahan senantiasa mengingatkan kita untuk bisa istiqomah, saling ingat, mengingatkan. Kalau kita pernah jatuh ya kita manusia Pak. Nabi Adam juga pernah. Ya, tapi cepat istighfar. Jadi masalahnya bukan jatuh atau tidak, tapi cepat istighfar atau tidak, cepat kembali atau tidak. Mudah-mudahan kita ya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali berbuat salah kemudian dimudahkan bisa cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepakat ya, insyaallah di penghujung umur kehidupan ini kita maksimalkan, kita buat berkali lipat, tidak hanya kuantitasnya tapi juga kualitasnya. Kualitas dan kuantitas juga kualitas. Kita juga ini pelayanan
Untuk tamu Allah itu juga harus ditingkatkan. Setuju ya? Setuju Pak ya? Ini termasuk pelayanan ini sudah meningkat. Ini itu buat nonton apa itu nanti? Ini juga udah pelayanan. Nah, makanan pelayanan. Insya Allah Ramadan lebih baik, setelah Ramadan lebih baik lagi. Terserah, request boleh Pak. Nanti di sini ada kotak, nanti request saja di situ tulis request apa. Itu ya, hanya menyambung saja ya. Ini juga sudah pelayanan, Masya Allah, dan ini dari amal soleh jariah semua. Dan kampanye juga sudah ini, Masya Allah. Adem sini ada yang satu yang berbeda. Emang harusnya setahun sekali itu ada suasana berbeda Pak. Di sini sudah dirapikan, di sana belum. Itu buat tahun depan kayaknya itu. Harus ada yang dirapikan memang biar supaya semangat ada yang berbeda lah ya. Ada yang berbeda. Buat ayunan di situ barangkali yang Madura mau yang ayun-ayunan dulu ya kan. Sambil ngapal Quran begitu sekali ngapal 10 juz kan, Masya Allah kan. Begitu langsung usul khotimah enak gak? Maunya gitu 10 juz. Ini Masya Allah barangkali. Ini lampu jarang nyala gitu kan. Contoh. Terus kebersihan jangan lupa, karena ini masjid-masjid Allah perlu dijaga kebersihan. Rumah kita nggak bersih nggak apa-apa lah ya, itu rumah kita. Tapi rumah Allah harus bersih. Salam-salamnya itu harus bersih. Jangan pas mau Ramadan aja bersih-bersih. Nah, ini bukan kritik loh ya. Kenyataan. Kritik juga Allah. Ya ini terus dibongkar. Tadi kan ada buku-buku taruh sana. Ini kan suasana beda Pak. Tahun depan taruh samping lagi, tahun depannya lagi taruh tengah-tengah kan bisa juga. Pokoknya buat suasana yang berbeda supaya jamaah juga enak. Apalagi nanti kalau ada voucher umroh, nah itu lebih mantap lagi itu. Insya Allah jamaahnya tapi banyak. Nanti ketemunya di Jeddah. Voucher umroh ketemunya di Jeddah. Bayar DB. Ketemunya di Jeddah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat renungan hari ini. Ramadan masih ada? Gak ada ya? Masih ada? Masih normal aja. Normal aja? Iya, kalau libur berarti harus ada penutupan hari ini ya. Masa buka tutup. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini ada itikaf, berarti udah masuk itikaf belum itu? Ada itikaf. Udah masuk? Iya. Jadwal saya masih masuk? Sudah masuk belum? Harusnya ya, harusnya. Kalau sudah masuk berarti kan nggak ada kan itikaf. Masuk juga, ada juga. Ada juga. Normal aja. Normal. Ini baru namanya Al-Faruq. Ya, Al-Faruq itu berbeda dengan yang lain. Kalau libur itu nggak usah libur. Ngaji kok libur? Kan nggak harus di masjid ngajinya ya. Ini namanya Al-Faruq, jempol 2. Insyaallah. Selamat buat pengurus dan jamaah yang semua bersinergi untuk menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan Allah hadirkan di tempat kita ini. Ya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah, datangnya dari kami. Kalau ada kebaikan dan kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho kita semua sampai husnul khatimah insyaallah. Gak ada pertanyaan ya, sudah lebih ini karena kita sudah ditunggu acara berikutnya. Ya, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.